peran kamu di film ini? Oke, jadi Maura ini adalah istri dari Joe, dan mereka ini 3 sekawan lah ceritanya yang tinggal di Azerbaijan, menetap di sana setelah kuliah dan bekerja di sana gitu. Dan karena satu dan lain hal, di suatu hari Ella meminta kepada Maura minta kepada sahabatnya untuk menjadi surrogate mother-nya, dimana mungkin meminjam rahim untuk mengandung anak dari Joe dan Ella. Kurang lebih ceritanya kayak gitu sih. Dan ada suatu, ya kalau lihat di trailer kan ada suatu kejadian yang terjadi setelah terjadi pada Maura, dan bagaimana setelah kehilangan Maura Joe akan melanjutkan kehidupannya gitu. Pengetahuan kamu sendiri untuk surrogate mother ini Wah, sangat minim sejujurnya ya, karena jujur baru mulai nge-searching tuh setelah dapat peran ini, dapat judul ini tuh kayak wah, ini suatu hal yang di luar pemikiran aku, dan jujur selama ini pun gak pernah berpikir tentang surrogate mother gitu. Jadi jujur pengetahuan aku akan hal ini sangat minim sih sebenarnya. Nah, untuk kamu sendiri, apakah kamu sudah siap dengan pro kontra tema yang kontroversial? Kita melakukan pekerjaan kita yang terbaik aja, dan habis itu menurut aku kan tadi seperti yang Pak Moti bilang, ini kembali lagi ke point of view teman-teman semua penonton. Menurut aku yang bisa aku sampaikan, positifnya diambil, yang negatif jangan diambil. Masuk semua. Waduh. Ya kan aku tadi gue bilang kembali lagi ke penonton kan. Yeah. Tapi pesan dari kita yang pekerja seninya yang adalah ya positifnya diambil, yang negatifnya jangan diambil. Iya, pasti kan surrogate mother ini kan jarang di Indonesia, bahkan mungkin ada tapi banyak orang yang nggak ngaku dan diam-diam, karena balik lagi Indonesia itu kan penuh dengan budaya dan etika, agama gitu. Dan kita pas tahu memainkan cerita ini, waduh berat juga ya, takutnya nanti jadi kontroversi atau kita ngerisetnya juga ke siapa gitu. Cuman balik lagi Pak Monty dan pemilik novel pasti punya maksud kenapa cerita ini tuh dibuat menjadi sebuah karya gitu. Pasti ada suara yang ingin kita sampaikan kepada penonton. Yang tadi cuplikan Pak Monty bilang, tergantung penonton yang melihatnya seperti apa. Apakah ini menjadi sebuah dosa? Ya silakan. Apakah ini menjadi sebuah inspirasi atau jawaban dari kegundahan mereka? Silakan. Dan ini juga nanti dinetralisir sama Yanti ya. Iya. Karena kan sebenarnya kita basically hidupnya di luar, dan kita melakukan surrogate itu di tempat yang diperbolehkan. Iya, gitu di negara kan. itu tuh sangat lumrah gitu. Ketika pulang ke Indonesia nanti, makanya kalau nonton trailernya mungkin kalian akan punya banyak pertanyaan, tapi kalau udah nonton insya Allah akan mengerti. Ngerti. Kalian ikut riset untuk Pas reading untuk ya. riset kita pas reading cuman ketemu sama Pak Monty sama penulis Pak Nataya gitu. Gimana soal surrogasi di Indonesia, memang ya belum ada, maksudnya bukan belum ada, jarang banget ada pasangan married di Indonesia yang melakukan itu, karena satu biayanya nggak murah, tempatnya jauh gitu kan. Cuman ada yang melakukan, tapi ya balik lagi sih, waktu itu sempat bahas juga sama Mama Wit gitu. Dari segi budaya juga kita kan ibu ya yang melahirkan gitu, apakah yang dititipi rahim adalah ibunya, itu juga jadi sebuah pertanyaan gitu. Dan kita risetnya ya baca-baca aja sih sama Pak Monty, Pak gimana dari segi kedokteran, dari segi sosial segala macam. tadi saya sempat nyinggung jadi istri untuk pertama kali ya. Istri kedua. Nyempil. Sorry banget. Jadi istri pertama untuk di Di tahun kemarin kita syuting ya, istri pertama. Oke. Baru pertama kali menjadi istri, dan istrinya dia lagi. Yoi. Kamu jadi Jadi udah sebelum dulu kan? sebenarnya sama Jordi itu udah kenal, Iya. udah pernah ketemu, udah pernah ngobrol, Udah pernah kerja bareng juga. udah pernah kerja bareng juga, tapi belum pernah kerja Sebagai suami married. istri gitu, pasangan tuh belum pernah gitu. Jadi pas pertama sebenarnya agak aman sih rasanya, kayak entah kenapa aku percaya aja sama Jordi gitu. Jadi pas tawarin, iya tapi kamu jadi istri, suaminya siapa? Jordi Pranata. Menjadi sebuah pertimbangan, kayaknya bisa deh syuting sama dia, kayaknya nyaman dan aman gitu. Dan ternyata bener pas syuting nyaman dan aman gitu. Apa yang bikin dia nyaman dan aman? Apanya? Aku tuh by the way ya, kalau dari segi Salsha berarti ya, aku tuh senang banget cerita sama Jordi, sama Gika juga. Tapi kalau Gika tuh versi apinya menggebu-gebu nih, kalau ini versi airnya kayak ya udahlah kayak gitu mah, tenang aja kayak gitu. Dan aku senang sama ngobrol sama Jordi tuh kayak mendapat perspektif baru aja sih. Perspektifnya dia tuh cukup luas, jadi kalau ngobrol sama dia tuh Cukup tua lebih tepat. tuh gue udah nyari kata-kata yang bagus loh, diperjelas gitu. Jadi kalau ngobrol sama Jordi menurut aku bisa menenangkan aja gitu.
kalau curhat nih Jor ini dia tuh bisa mengeluarkan apa ya statement yang bikin kita kayak oh iya ya, oh iya deh, oh iya gitu. Ini nyaman dan aman. Ceritain keseruan di Baku dong. Semuanya banget. Seru banget. Kita pas hari pertama, hari kedua itu masih belum syuting ya, karena adjustment. Jadi gue berdiri aja kali ya, gue Nggak apa-apa. merasa kayak anak deh. Gue merasa kayak anak deh. jadi kita sempet jalan-jalan. Ya hari Kotanya. 2 hari pertama kita membumi. Maksudnya kita observe orang sana tuh habitnya Iya. ngapain. Musim dingin tuh Diajak mereka jalan ngapain. sama mereka juga. Jadi kita punya kru orang Azerbaijan yang bisa bahasa Indonesia. Karena mereka sekolah di Indonesia. Ya, betul. S2-nya di Terus Indonesia. kita juga belajar bahasa sana. Jadi sebelum syuting tuh kita diajarin dulu part-part mana yang pakai bahasa sana. Kurang lebih 3 harian kita diajarin. Terus yang paling menarik sebetulnya kita ke sebuah kota itu ya, dataran tertinggi di Azerbaijan. Itu dinginnya kita kira akan menjadi dingin banget karena bukit gunung bersalju, ternyata lebih hangat dibandingin di kota karena nggak ada angin. Angin. Iya. Jadi kalau di Azerbaijan di Bakunya itu dia kan ada laut Kaspia. Anginnya itu yang kita pakai jaket 3 pun Nembus makanya semuanya. kita suka jalan berdempetan gitu yang kayak saling dingin banget. Yang seru tuh sebenarnya kalau kita syuting terus kita nyolong waktu gitu untuk kabur loh. Kayak misalnya nih ini lagi syuting di apa sih namanya kota tuanya kita gitu, Iya. marketnya gitu. Ini berdua kesini nggak ada, tapi datang. Oh ada. Ada. Gue. Oh iya ada. Dari pertama gue. Jadi kayak misalnya kita syuting harusnya jam 7 malam nih, tapi kita udah nyampe jam 6 kurang. Terus aku sama Jori jalan-jalan dulu lari-lari lihat market-marketnya. Iya, belanja tetap yang nomor Belanja. 1 ya. Terus kayak lagi makan siang, terus kalau dia udah beres duluan muter-muter ke mall ya kan. Oh dia juga ke mall nih, kita ke mall. Aku nggak. Jadi emang Oh iya, Baku, bener. Azerbaijan Baku tuh emang negara yang patut lah kalau misalnya Iya. penasaran mau datang ke sana tuh harus worth it. Iya, maksudnya kayak kalau kalian mikir Azerbaijan di mana sih? Nah ngapain sih ke Azerbaijan? Kalian akan tahu jawabannya ketika kalian udah nyampe sana yang kayak wah bagus banget. Ngangenin nggak? Apa? Ngangenin nggak? Aku bilang ke Ingin mereka kan? kayak one day aku akan liburan ke sana. Jordi mau jadi orang Azerbaijan. Mau nyari jodoh di sana juga. Cantik-cantik. Sumpah kita ada satu orang Azerbaijan yang cewek. Dia mirip sama Luna Maya. Iya, Mirip banget Oh sama Luna iya, Maya. bener. Juli. Nah, Ya itulah. Ya udah. Namanya susah. Berapa hari di Berapa sana? lama ya? Kita 2 minggu lebih. Ya hampir 2 minggu kurang lebih lah hampir ya. Tapi kalau selain apa tadi suhu yang dingin, cuaca seperti itu, apa lagi yang tantangan sulitan? Makanan kah atau apa? Enggak, Makanan. Makanan lumayan Makanan apa? challenging sih. Karena aku bukan menghindari kambing. Sedangkan di sana Oh, Dia iya, juga iya. makan kambing. di sana tuh iya kolesterol tinggi Pak gitu. Jadi lumayan saus, abon gitu kita culik masuk ya, lu temen gua karena dia punya saus sama abon. sambel ya pada bawah sambel. Sambal. Nggak, tapi beneran cuaca sih yang bikin kita agak Ekstrim goyang banget gitu ya. Jadi kayak malas keluar kamar gitu. Karena jadi ini juga nggak sih, jadi apa ya, jadi susah melawan ego kita sendiri dan mood kita sendiri gitu. Kalau udah cuaca dingin, adegan berat harus apa, tapi dinginan nusuk kan sama diri jadi kayak apa ya, perdebat dilema diri sendiri Iya. lah, itu yang harus kita lawan juga. sama Mensiasatinya? presentasi. Siasatnya kita bawa happy aja karena Iya. nggak ada jalan selain syuting. Kalau kita lama, ya kita akan lama kedinginannya. Kadang-kadang kan emosinya susah ya terpancing ketika ada hal yang harus kita lawan tadi, lawan dingin itu ya. Ya itulah gunanya teman ya, Iya, gunanya jadi satu sama kita lain. saling support lah. Kita sangat saling support kalau ada Untuk momen. Begitu juga kru-krunya asik-asik. Iya, betul. Mereka wardrobe. Kita Jadi kalau banyak hangout sama mereka loh. kalau kita udah kecapean ya kita cari mereka lucu-lucuan aja gitu. dan mereka sangat peka sih. Jadi kalau seandainya emang di cuaca yang sangat dingin, misalnya tag nih sepas latihan semuanya pakai jaket dan semua orang udah megangin satu-satu, tag dilepas sama mereka nunggu di samping kamera, pas kan mereka langsung lari lagi ke kita untuk langsung Langsung dipeluk gitu, jadi emang sigap banget. jadi ya disitulah gunanya teman-teman. Ketika moodnya atau satu ada yang down, ya itu tugas kita untuk mensupport Support satu system. sama lain. Suhu tertinggi di sana sampai minus ya? Minus 5. Minus 5. Muslim. Minus 5. Dan Dan angin kalau ya. kena angin itu kayak Minus 10. turun lagi minus 10. Jadi waktu kita di Hanalek itu, yang di dataran tertinggi itu, kita syuting kan emang gak sampai malam karena sini siang semua kan. Tapi dia masuk maghrib itu udah sekitar masuk maghrib, ya masih jam 6 gitu ya. Masuk malam gitu dia emang udah -1 menuju malam itu. Cuman nggak sedingin
itu ya, Nggak karena dingin. anginnya karena nggak ada angin. Jadi salju tuh dinginnya masih bisa lah, tapi kalau udah angin Sedangkan kita yang di kota kayak mungkin Mati rasa suhu sih. 1, suhu 2 gitu, tapi anginnya Nggak Gak nyampe loh, kadang-kadang cuma 5 atau 3, Iya. tapi gara-gara angin jadinya kayak minus rasanya. Untuk touch up sendiri makeup selama syuting aman, pandangan nggak karena sih? nggak keringetan, Gak ada apa. nggak keringetan, nggak. Karena aku yang gak cocok. Bios. Karena kering ya. Aku tuh emang agak kalau suka sama musim dingin, tapi emang kulit aku tuh Indonesia banget, kayak musim dingin tuh breakout gitu. Jadi waktu nyampe sana, wah makeupnya lumayan PR sih sama aku, kayak loh kan tadi ada jerawat di sini. Nggak konti. Tapi makeup kita itu yang diminta sama Mamon itu yang sangat natural. Saya kamu udah cantik deh. Iya. Jadi itu langsung makeup deh, masya Allah. Jadi kayak adegan manis segala macam itu nggak ada ditacap-tacap untuk jadi lebih cantik lagi, enggak, udah. Paling kalau Bawa muka kita martabak udah beneran. bengep banget tuh, misal kayak kedinginan, ingat kayak gimana Mia Kaspia, kalau udah kedinginan kan merah banget. Nah itu baru sama mereka kayak ini nggak bisa Dan deh itu kayak ada gitu. dialog-dialog yang kita ngomong kayak Kalau Karakter itu ya. kalau sadar sebenarnya di trailer yang kita berdua yang ngomongin I Want That tuh, ya itu kita lagi berdua bengep banget karena apa ya, dingin. Kita di bawah ke kamera kan cuma satu, itu pegangan, pegangan dinginnya kayak gemeteran, kaki gemeter gitu. pakai selimut itu yang buat naik gunung itu loh, yang Sleeping bag. teter, Oh ada thermal. Oh, Jadi thermal. kita pakai kayak alat Silver gitu ya. silver, gangar. Sumpah gangar. Wah, itu udah yang kayak Mengenai tadi sempat belajar bahasa sana. sembal. Berapa banyak nih referensinya yang kalian dapat dari sana nih? Lumayan, aku masih ingat sih. Ada satu adegan, Murad, nama orang jaga toko, Gigali Dukhana Balar Biosan. Artinya Murad tolong dong jaga toko saya. Ah, Terus Tadinya kayak, kita Duit hafal, masih ingat, tadi Duit kita masih hafal ingat. lagu ulang tahun versi sana. Tapi kita lupa apa. Ada tau videonya di Cika. Dan itu langsung sama orang sana ya? Langsung sama orang sana dan mereka juga bisa bahasa kita. Jadi Oh, translatornya. kita belajarnya enak banget. Jadi kayak diajarin sama orang kita sebetulnya. Karena itu bahasa Indonesia dulu. emang ngobrol sama kita kan bahasa Indonesia. Kan Arzu. Arzu bukannya mirip Laila. Leila yang Laila yang namanya. mirip namanya. Hmm.